Halo teman-teman, selamat datang di channel Putri Novel Audio. Jangan lupa subscribe ya. Terima kasih. Episode 23. Aura gemesin. Ma, dia memang janda menggemaskan, ucap Bara. Hatinya berwarna setelah mengenal Aura. Bara, Mama sangat merestui hubungan kalian. Aura juga berhak bahagia. Jadi Mama harap kamu bisa membahagiakan Aura selamanya. Ucap Mama penuh dengan harapan. Setelah Evan datang ke rumahnya tadi pagi, Mama menelepon Rose, mamanya Evan. Mereka berteman dekat karena satu arisan. Dan Mama juga baru tahu. Selain mertua Rose, temannya itu juga orang tua angkat Aura. Mereka mengobrol membahas Aura. Bagaimana bisa Aura menjadi menantunya Rose? Dan Rose menceritakan semuanya. Aura tidak punya semangat hidup setelah mendadak ditinggalkan orang tuanya untuk selamanya. Lalu ia membawa wanita itu untuk tinggal bersama mereka. Hingga singkat cerita menjodohkan dan menikahkan dengan Evan. Tapi pernikahannya malah hanya bertahan 2 bulan. Evan memilih bercerai. Dan sekarang malah Evan ingin kembali pada Aura. Di saat Aura sudah menjalin hubungan serius dengan Bara. Jadi menurut Mama, Bara tidak merebut Aura seperti yang dikatakan Evan. Aura sudah menyandang status janda sejak lama dan siapapun berhak mendekatinya termasuk putranya. Orang tua Evan juga merestui Bara menikahi anak angkatnya, daripada kembali rujuk pada putranya. Rose sangat menyayangi Aura, makanya Mama makin yakin Aura dengan Bara. Aura anak yang sangat baik. Pasti. Ma, aku akan membahagiakan Aura selamanya. Bara sudah berkomitmen pada hatinya. Ia juga bernafas lega. Karena semua orang tetap mendukung niatnya menikahi Aura. Meski mereka tahu Evan mantan suami Aura dan tidak mempermasalahkan itu. Bara, kamu tegaskan juga itu si Mia. Tadi pagi Mama lihat dia di depan rumah bicara dengan Evan. Setelah itu pergi. Tadinya Mama kira Mia mau datang ke rumah. Mama memberitahu jika tadi pagi sempat mengintip dari balik gorden. Baik, Ma. Bara mengangguk. Aku juga sudah mengatakan pada Aura tentang Mia. Kalau anak Mia itu bukan anakku, sambung Bara kembali. Mama mengangguk dan bernafas lega. Ia takut saja Mia mengatakan jika bocah itu anaknya Bara. Kalau nanti dia bersikeras, kamu tes DNA saja. Saran Mama. Ia sangat percaya pada Bara. Untuk apa? Ma, aku tidak pernah menyentuhnya. Tegas Bara menolak. Kalau kamu tidak mau, Mia bisa beralasan jika kamu takut melakukan tes DNA. Karena tidak mau bertanggung jawab. Bara pun mengangguk mengerti. Ma, Aura mana? Iya. Kok belum kembali ya? Tanya Mama pula baru sadar. Sudah cukup lama calon menantunya pergi ke kamar mandi. Aku lihat dulu. Bara pun segera berlari ke kamar mandi. Ia jadi cemas. Apa Aura pingsan atau bagaimana? Sayang, kamu masih di dalam. Tanya Bara mengetuk pintu kamar mandi. Mas Bara. Ucap Aura menongolkan kepalanya. Mama mana? Tanya Aura. Ia malu melihat Bara. Kenapa? Nak, tanya Mama. Tadi mengikuti Bara. Aura bingung jadinya. Ia melihat Mama dengan wajah berkaca. Ma, maaf sebelumnya. Ucap Aura memberanikan diri. Bingung antara bilang pada Mama atau Bara. Tapi Mama wanita. Pasti lebih mengerti. Tapi Mama orang tua. Rasanya kurang sopan saja. Aduh, jadi serba salah ini. Ada apa? Tanya Mama mendekati Aura. Ma. Punya pembalut. Berbisik dengan wajah tertunduk malu. Mama mengulum mendengar bisikan Aura. Begitu malu bahkan terus menunduk. Biar Mama suruh Bara yang beli. Ucap Mama.
Ia sudah tidak datang bulan lagi dan pekerja rumah juga sama sepertinya. Jadi tidak menyimpan itu. Jangan. Ma, tolak Aura. Ia saja sengaja bicara berbisik karena malunya luar biasa. Malah meminta Bara membeli roti bantal. Makin jadilah malunya pada pria itu. Ya sudah. Kamu tunggu bentar ya. Sudah keluar saja dulu, ucap Mama. Aura nunggu di dalam saja. Ia menggelengkan kelapa. Mama mengangguk dan akan mencari pekerja rumah. Ma, Aura kenapa? Tanya Bara yang jadi bingung dan cemas. Apa wanitanya sakit? Tidak apa. Bara pun kembali mengetuk pintu. Sepertinya ada yang Mama sembunyikan darinya. Sayang, buka dulu pintunya. Ketuk Bara tidak sabaran. Nanti. Mas, sekarang, kamu kenapa? Sakit perut? Tanya Bara. Aura begitu lama di dalam kamar mandi. Tidak apa, buka pintunya. Masih memaksa juga. Aura masih diam di dalam kamar mandi. Bara kini melihat mamanya berbisik pada pekerja rumah. Tatapan pria itu mulai menajam, terutama pada Mama. Bara menuntut penjelasan, tapi Mama malah senyum. Dan itu membuat Bara makin kesal. Begitu ditanya malah diam mamanya. Sayang, aku akan menelepon dokter sekarang. Putus Bara ketika bicara kembali di depan pintu kamar mandi. Tidak, Mas. Sebentar lagi aku keluar loh, ucap Aura. Menelepon dokter. Malah makin malu. Apa yang mau dokter periksa? Ayo, kita ke meja makan. Ajak Mama menarik sang putra. Ma, Aura kenapa? Tanya Bara. Sungguh ia sangat cemas sekali. Biasalah, jawab Mama mengkode. Aura akan malu jika Bara diberitahu. Nanti kamu tanya sendiri sama dia ya. Bara mencemberutkan wajahnya. Ia melihat pekerja rumah datang membawa bungkusan. Bik, kasih sama Aura. Dia masih di kamar mandi. Pinta Mama dan diangguki cepat oleh pekerja rumah. Mata Bara terus mengekori, menatap bungkusan itu. Matanya seolah menerawang apa isinya. Bentuk kotak dan terbungkus. Pikiran Bara menebak apa isinya. Hingga Aura malah memberitahu mamanya dan bukan dirinya. Padahal ia kan calon suaminya. Seharusnya bicara padanya. Apa itu? Batin Bara ketika menebak satu barang. Makan dulu. Browniesnya sudah matang. Mama memberikan satu loyang pada Bara. Tak lupa juga pisaunya. Biar putranya itu motong sendiri. Bara pun memakannya sambil melihat Aura yang belum keluar juga. Maaf, Mas. Lama ya, ucap Aura ketika kembali. Ia ikut bergabung di ruang makam. Bara yang lagi mengunyah melihat ke arah Aura. Lalu pandangannya turun ke arah Bo Kong wanita itu. Memperhatikan sejenak. Tebakannya Aura sedang datang bulan. Pasti makanya tidak memberitahukannya. Padahal itu kan hal wajar. Mereka akan menikah. Aura tidak perlu malu. Malu lagi padanya. Bara masih menatap bagian belakang itu. Makin dilihat membuat pria itu tersenyum tipis. Bagian itu terlihat sangat menarik. Begitu bulat dan padat. Bagian belakang Aura begitu montok. Jadi ingin menyentuhnya. Batin Bara dengan pikiran yang mulai menjelajah. Aura merasa risih melihat tatapan mata Bara yang malah melihat bagian belakangnya. Apa dia bocor? Tapi ini masih hari pertama. Jadi belum banjir. Mas Bara, panggil Aura. Pria itu masih melihati bagian belakangnya. Mas, Aura menepuk pelan lengan Bara yang malah melamiun menatap Bo Kongnya. Bara pun kembali ke dunia nyata. Tadi ia sudah membayangkan melakukan hal yang bergairah dengan Aura. Lihat apa? Tanya Aura dengan sorot mata tajam. Lihat kamu. Kenapa lihat ke situ? Memangnya ada apa? Tanya Aura kembali. Bara menggeleng dan melanjutkan memakan brownies buatan mamanya.
Ia juga menawarkan pada Aura untuk mengalihkan topik. Enak, kan? Mamaku jagonya buat beginian. Ucap Bara memuji sang mama. Aura mengangguk setuju. Browniesnya sangat enak. Mama mana? Mas, tanya Aura tidak melihat wanita paruh baya itu. Bara hanya sendirian di meja makan. Katanya mau mandi dulu. Kamu mau mandi? Tanya Bara kemudian. Aura menggeleng. Nanti saja di rumah. Kamu mandi di sini saja. Aku temani. Tawar Bara sambil tersenyum genit. Kunyahan Aura terhenti dan menatap tajam pria itu yang kini malah nyengir kuda. Makin lama makin terlihat sifat asli pria itu. Genit dan sum juga. Kalau nggak mau ditemani, kita mandi bersama saja. Mas Bara, Aura kesal minta ampun. Brownies yang di tangannya disuapkan pada Bara. Biar pria itu berhenti mengatakan hal absurd seperti itu. Bara jadi menerima suapan Aura sambil tersenyum. Menggoda Aura begitu menyenangkan. Kamu memang menggemaskan. Bara mencubit pipi Aura dengan gemas. Pipi putih itu kini melebar. Mas Bara, sakit. Aura menepuk tangan Bara yang menarik pipinya sesukanya. Seperti pipinya adonan saja. Cup, cup. Bara mendaratkan kecupan di pipi kanan dan kiri Aura. Dan langsung membuat wajah Aura merona. Mas Bara, ngapain tadi? Aura kesal pun memukuli Bara. Bisanya di rumah orang tuanya melakukan hal seperti itu. Jika orang tua Bara melihat mereka seperti itu bagaimana? Malunya sampai ke ubun. Ubun. Cium kamulah. Itu tanda aku sayang banget sama kamu. Ucap Bara panjang. Biar impas. Sekarang kamu cium aku. Apaan sih? Aura memukul Bara dengan manja. Pria itu memanglah. Keduanya tidak tahu jika mama melihati mereka di balik tembok. Pasangan itu terlihat saling mencintai. Tatapan. Perilakunya terlihat sama memuja. Evan turun dari mobil dan menghampiri mobil di belakangnya. Ini rumah calonnya Bara, ucap Evan memberitahu. Ia membawa Mia ke rumah Aura. Ini, tanya Mia ragu. Rumahnya biasa saja. Tidak mewah. Sepertinya calon istri Bara itu orang biasa. Dia tinggal berdua dengan temannya. Jam segini mereka masih bekerja. Sore atau malam pasti ada di rumah. Jelas Evan dengan senyum mengambang. Mia mengatakan jika bocah laki itu anaknya Bara. Jadi sengaja membawa Mia ke rumah Aura. Biar mantan istrinya tahu bagaimana kelakuan Bara di masa lalu. Sudah menanamkan benih dan meninggalkan begitu saja. Bara harus bertanggung jawab pada bocah malang itu. Mia, aku pergi. Ingat katakan pada Aura bagaimana perbuatan Bara. Jangan sampai kamu membuat Aura lecet. Ucap Evan mewanti. Anti. Evan hanya menginginkan hubungan Aura dan Bara berakhir. Bukan sampai menyentuh fisik Aura. Bagaimanapun ia tidak mau menyakiti wanita yang mulai ada dalam pikirannya itu. Menurutnya Aura itu wanita yang mulai dicintainya. Ia sangat menginginkan wanita itu. Mia mengangguk. Baiklah. Aku hanya akan meminta pertanggungjawaban Bara. Senyum terukir di wajah Evan. Semakin dekat Aura kembali dalam pelukannya. Evan pun naik ke mobilnya lalu berlalu pergi. Ia pun bersenandung. Bapak mana? Bapak mana? Bapak mana? Di mana? Di mana? Dari mana kamu? Tanya pria baru baya saat melihat putranya pulang. Hari sudah menunjukkan pukul 5 sore. Biasa. Pak, kerja. Jawab Evan santai. Jangan bohong. Ucap papa dengan nada datar. Seharian ini Evan tidak ada masuk kantor. Evan diam. Sepertinya papanya tahu ia tidak ke kantor. Untuk apa tadi pagi kamu menemui mamanya Bara? Tanya papa dengan sorot mata mulai menajam. Tadi istrinya sudah bercerita.
jika Jihan meneleponnya untuk membahas hubungan anak mereka, sekaligus memastikan perceraian Evan dan Aura. Evan terdiam sejenak. Tante Jihan malah menelepon mamanya dan meminta penjelasan. Sudah pastilah mamanya akan mengatakan yang sebenarnya tentang perceraian dan pernikahannya yang hanya bertahan 2 bulan saja. Padahal Evan berharap Tante Jihan bisa menggagalkan rencana bara itu dengan tidak memberikan restunya. Aku tadi ingin bertemu Bara, Pak, tapi dia sudah berangkat kerja. Alasan Evan, padahal memang sengaja datang untuk mengadu pada mamanya Bara. Mengadukan putranya. Evan, jangan bohong, bentak papa kesal. Putranya malah bersilat lidah. Pak, tenanglah, ucap mama mengelus pundak sang suami. Akhir ini suaminya cepat sekali naik tensinya. Evan, kenapa kamu bilang pada Tante Jihan kalau Bara merebut Aura darimu? Tanya mama kini mulai ikut bicara. Putranya harus segera dinasehati dan tidak bicara sembarangan seperti itu. Dia memang merebut Aura dariku. Evan masih meyakini itu. Karena Bara, mereka tidak bisa bersama. Kamu sudah menceraikan Aura. Van, biarkan Aura bahagia dengan pilihannya. Kalian tidak mungkin bersama kembali. Jelas mama akan kenyataannya. Melihat sikap Aura yang tidak mau bertemu Evan setelah perceraian itu, membuat mama sangat yakin. Meski Aura sedang sendiri, wanita itu tidak akan mungkin mau kembali pada putranya. Evan mengatakan alasan perceraian karena tidak ada cocokkan keduanya. Beralasan karena dijodohkan yang tidak ada cinta di antara mereka. Tapi, itu kan hanya Evan yang beralasan begitu. Sementara Aura hanya mengangguk saja dengan perkataan Evan. Tidak tahu apa yang sudah dilakukan putranya pada wanita itu. Pasti sudah menyakiti dan mengoreskan luka di hatinya. Bara bukan pria baik. Ma, ia punya anak dari mantan kekasihnya. Evan harus memberitahu itu. Bukankah Bara harus bertanggung jawab pada anak itu? Tanggung jawab yang Evan maksud adalah menikahi Mia, hidup bersama dan membesarkan anak itu. Dengan begitu, hubungan mereka akan berakhir. Aura tidak mungkin terima atau menjadi istri kedua dari pria itu. Dan otomatis itu membuka lebar kesempatannya. Anak, tanya papa kaget. Bara memiliki anak. Pak, Ma, memang jodoh tidak akan kemana. Aura akan kembali padaku. Ucap Evan lalu berlalu meninggalkan mereka. Memilih masuk ke kamarnya. Evan akan duduk manis menunggu. Setelah Mia mengatakan kebenaran itu, pasti hubungan Aura akan goyah. Lalu ia akan datang menemuinya. Rasanya begitu tidak sabar menunggu. Menunggu saat itu. Sayang, istirahatlah, ucap Bara setelah menepikan mobil di depan rumah Aura. Hari ini ia sudah puas seharian bersama sang kekasih. Aura mengangguk. Ya sudah, aku masuk. Mas Bara hati di jalan. Bara mengangguk dan memeluk Aura sejenak. Saat pelukan melonggar, ia menatap mata Aura. Dan kembali bibir Bara menyapu bibir wanitanya. Meski hari ini tak sudah berapa kali mereka saling berciuman, tapi tidak merasa bosan. Mereka sudah kecanduan. Istirahatlah. Bara mengelus kepala Aura sejenak dan Aura mengangguk seperti anak kucing. Terlihat jadi menggemaskan. Aura turun dari mobil lalu melambai sejenak. Bara mengangguk dan akan menghidupkan mesin mobil. Tapi terjeda saat melihat sebuah mobil berhenti di belakangnya. Mungkin itu Evan yang datang. Tadi pagi saja bisanya Evan datang ke rumah Aura. Mata Aura melihat mobil itu. Menebak mungkin tetangganya. Ia pun melangkahkan kakinya akan menuju rumahnya. Pengemudi mobil turun dan mata Bara mendelik melihatnya. Lalu ikut turun dan akan menghampiri Aura. Maaf, Mbak, rumahnya Aura mana ya? Tanya wanita itu pada Aura.
Aura melihat wanita itu. Siapa? Kenapa mencari rumahnya? Aura itu wanita pelakor. Ia merebut suami saya. Mbak, saya datang mau memberikan peringatan pada wanita itu. Ucap Mia kemudian. Sengaja mengatakan seperti itu biar orang tahu. Ia tidak tahu saja kalau orang yang diajak ngomong itu Aura. Yang dikatakannya pelakor. Sayang, ucap Bara menghampiri. Ia tidak bisa membiarkan Aura menghadapi wanita itu sendirian. Mia kaget melihat Bara. Matanya menajam saat Bara malah membawa wanita itu berdiri di belakang tubuh tegap itu. Jadi mengerti ternyata wanita itu yang bernama Aura. Bara, jadi begini kelakuan kamu di belakangku? Tanya Mia dengan wajah emosi. Merasa Bara telah menduakannya. Bermain api di belakangnya. Kamu tega berselingkuh dariku. Apa kamu tidak kasihan dengan anak kita? Timpal Mia kembali. Sengaja mengatakan hal seperti itu untuk menyudutkan Bara. Tutup mulutmu. Stop. Bicara omong kosong. Bara meninggikan suaranya. Pria itu tidak habis pikir dengan kelakuan Mia. Menggunakan semua cara untuk kembali padanya. Meminta pertanggungjawaban anak tah anak siapa padanya. Lalu berselingkuh. Selingkuh bagaimana? Memang dia siapanya? Aku istrimu. Aku ingin mempertahankan pernikahan kita dari pelakor ini. Aura jadi bingung. Siapa wanita itu? Bara bilang dia masih lajang dan belum menikah. Dan wanita itu mengatakan jika dia istrinya. Bara, kamu lebih memilih wanita pelakor ini dan ingin bercerai dariku. Tunjuk Mia pada Aura dengan tatapan tajam. Ia berjalan ke arah Aura dan akan menamparnya. Tapi pergerakannya ditahan Bara. Menepis tangan Mia dengan kasar. Mana mau pria itu wanitanya disakiti. Bara, kenapa kamu sangat kasar? Apa tidak ada lagi cinta untukku? Mia sangat kecewa dengan Bara. Pria itu melupakannya begitu saja. Cukup. Mia, aku bilang cukup. Bentak Bara. Makin lama makin muak dengan perkataan Mia. Tah apa saja yang dibicarakan wanita itu. Semua omong kosong. Aku dan kamu sudah tidak memiliki hubungan apapun. Aku tidak berselingkuh dan aku juga tidak pernah menikah denganmu. Dan satu hal lagi. Aku bukan ayah dari anakmu. Sadarlah. Apa kamu sudah tidak waras? Bara begitu emosi mengeluarkan semua uneknya. Mas, tenanglah. Ucap Aura mengelus lengan Bara. Baru kali ini ia melihat Bara semarah itu. Sekarang pergi dari sini. Jangan pernah muncul di hadapanku atau calon istriku. Aku bisa membuatmu beserta keluargamu bagaikan debu. Ancam Bara dengan tatapan tajamnya. Bara, aku masih mencintaimu. Pergi. Kembali Bara membentak lagi. Aura masih mencoba menenangkan. Para tetangganya pada keluar. Mereka jadi objek perhatian. Bara, kamu jahat. Aku membencimu. Ucap Mia dengan berlinang air mata. Lalu ia pun melangkah pergi. Hatinya begitu sakit Bara membentak dirinya. Sayang. Aku harap kamu tidak percaya perkataannya. Ucap Bara menatap Aura dengan pandangan memohon. Ia tidak mau calon istrinya jadi kepikiran dan berdampak pada hubungan mereka. Aura mengangguk mengerti. Aku percaya kamu, Mas. Bara kini berada di ruang tamu Aura. Menenggak minuman hingga habis. Bicara dengan Mia membuatnya haus. Mas, pelan minumnya. Ucap Aura jadi khawatir. Mengelap mulut Bara dengan tisu. Sayang, kamu percaya padaku? Kan? Tanya Bara memastikan. Aura mengangguk. Tah sudah berapa kali Bara mengatakan itu. Bara juga meyakinkan Aura. Jika dia tidak pernah menikah dengan wanita itu. Setelah cukup lama berada di rumah Aura. Waktu juga sudah menunjukkan pukul 10 malam. Bara pun dipaksa Aura untuk pulang. Terpaksa menurut karena Aura mengatakan jika ia kelamaan di rumahnya.
para tetangga bisa jadi salah paham. Dan bisa saja RT setempat mendatangi mereka. Baiklah, aku pulang. Pamit Bara dengan wajah lesu. Ia masih ingin bersama Aura. Aura mengangguk dan Bara juga berpamitan pada Lily yang berada di dapur. Aku pulang, Lily. Tolong jaga Aura ya. Pesan Bara. Baik, Pak. Siap, Pak. Jawab Lily segera. Ucapan Bara seakan perintah untuknya. Tidak perlu panggil Pak. Kita tidak sedang berada di kantor. Ucap Bara lagi. Mengerti jika temannya Aura itu canggung dan segan dengannya. Lily mengangguk cepat. Kini Aura mengantar Bara sampai di dekat mobilnya. Sayang, jaga hatimu. Aura terkekeh. Pria itu cemas sekali. Tak apa yang ditakutkannya. Kalau Mia datang lagi tidak usah digubris. Aku juga akan memperingatkannya. Pesan Bara kemudian. Menatap Aura sambil mengangguk. Dan juga, jika Evan mendatangimu, jangan pedulikan dia. Aku tidak suka. Marah dan aku juga cemburu. Bagi Bara selain Mia, Evan juga patut diwaspadai. Ucapannya juga berbisa. Tadi pagi bahkan bisa mengatakan pada mamanya bahwa dia merebut Aura. Benar tuduhan yang tidak bermoral. Iya, sayangku, ucap Aura sambil mengangguk. Aku hanya peduli pada kamu. Hanya kamu dan cukup kamu. Nyes. Hati Bara kini adem. Aura menenangkannya. Kini Bara pun bisa pulang ke rumah dengan tenang. Hati, Mas. Aura melambaikan tangan mengiringi mobil Bara yang sudah berlalu pergi. Setelah mobil itu tidak terlihat, Aura masuk kembali ke rumah. Pak Bara benar sangat mencintaimu. Dia begitu takut kehilanganmu, ucap Lily. Ia tadi terus memperhatikan betapa cemas dan khawatirnya calon suami Aura itu. Mendengar itu Aura jadi mengulum senyum. Ia juga merasakan perasaan seperti itu. Perasaan cinta Bara begitu kuat padanya. Oh iya, kata ayangku. Lily pun menceritakan yang pernah dikatakan Robi padanya. Aura menjalin kasih dengan teman kekasihnya. Sebagai teman, Lily ingin yang terbaik untuk Aura. Hingga ia memaksa Robi untuk menceritakan tentang calon suaminya Aura. Robi pun bercerita jika Bara pernah menjalin kasih LDR-an dengan seorang wanita. Saat itu Bara menyusulnya ke luar negeri untuk melamarnya. Tapi sepertinya ditolak. Bara pulang dengan tidak bersemangat. Tak lama setelah itu, wanita itu pun menikah. Bara yang patah hati hanya fokus bekerja dan bekerja. Tidak pernah mengenal atau menjalin hubungan dengan wanita. Hidupnya lempeng saja. Dan ketika Bara mulai mengenal Aura, pria itu mulai punya tujuan hidupnya. Makanya Robi sangat mendukung hubungan Bara. Aura mendengarkan perkataan Lily. Ternyata seperti itu kisah masa lalu Bara. Ditinggal nikah sang kekasih. Aku berharap semoga pernikahan kalian berjalan lancar. Aura, ku akan menikah dengan pria yang mencintai dan dicintainya. Ucap Lily begitu bersemangat. Lily, Aura jadi malu. Tapi dia mengaminkan juga. Berharap niat baik mereka tidak ada halangan. Berjalan lancar. Jadi nanti pertemuan keluarga di mana? Di rumah Tante Ros. Tanya Lily ingin tahu. Pertemuan keluarga untuk membahas rencana pernikahan. Di sini, ucap Aura. Di sini, tanya Lily memastikan. Rumah mereka kecil. Aura mengangguk. Nggak apa ya, soalnya kalau di rumah Mama Ros, aku segan. Juga ada Evan di sana. Kalau ketemu di luar, kok aneh ya? Andai saja kedua orang tuaku masih ada. Aura jadi berwajah sendu. Ia merindukan orang tuanya. Jika mereka masih hidup, pasti akan sibuk dengan rencana pernikahannya. Aura, sudah jangan sedih. Mereka juga tidak mau kau terus sedih. Bujuk Lily.
Ia menepuk pundak Aura, merasakan kesedihannya juga. Mereka pun berpelukan sejenak dengan wajah yang sama mewek. Ra, nanti kalau aku dilamar, kau dan suamimu jadi keluargaku ya. Ucap Bersambung Lily. dulu ya Ia tidak punya teman-teman. siapapun selain Aura.